Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam persatuan untuk semua. Baik, rekan-rekan semua, terima kasih untuk waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan beberapa wejangan. Pada siang ini mungkin kita akan mencoba membahas suatu topik yang mungkin harus kita bahas. Menurut saya ini adalah hal-hal yang sudah jarang, sudah dianggap suatu yang langka. Tapi menurut saya ada hal-hal ini, ada hal yang harus kita lakukan untuk melestarikan budaya kita. Karena setiap daerah punya identitas, jadi kita tidak harus malu untuk menggunakan identitas kita. Contohnya saya. Saya sebagai orang Minang dan daerah saya kebetulan saya di daerah Dare. Nah, ini sedikit eh, pembelajaran buat teman-teman semua bahwa orang Minang itu mempunyai beberapa daerah struktur atau luha. Jadi di Minangkabau itu ada namanya Luha Anantigo, ada Luha Tuo Kabupaten Agam, ada Tanah Datar, dan luha satu lagi saya lupa. Ada juga namanya daerah rantau. Daerah rantau itu selain luha yang tadi, seperti Pariaman, Pesisir, Pasaman, dan lain-lain. Nah, jadi setiap daerah itu mempunyai karakteristik masing-masing. Dan begitu pun dengan panggilan kepada laki-laki atau perempuannya. Contoh kami dari daerah Luha Agam, orang akan manggil kami Uda. Nah, begitu pun dengan daerah istri saya, kebetulan istri saya orang pesisir, orang Pariaman, mereka memanggil dengan panggilan One. One ini padanannya adalah kakak kalau di bahasa Indonesia. Kakak perempuan bagi untuk panggilan untuk orang yang lebih tua dari kita. Nah, di tempat saya, One itu berubah menjadi Uni. Nah, begitu pun ada beberapa panggilan daerah Darek lain seperti Payakumbuh, mereka manggilnya Uwo. Uwo itu artinya sama dengan abang. Jadi di Sumatera Barat itu mempunyai beberapa panggilan. Seperti saya, orang Agam, dan beberapa daerah sepertinya Agam, mungkin seperti Tanah Datar, dan beberapa daerah lain memanggilnya ada Uda, Udo, Uwo. Ada juga yang memanggil di daerah Padang sehingga Ajo. Nah, sebenarnya kalau di kami di Sumatera Barat, panggilan abang itu tidak terlalu common bagi kami. Dikarenakan itu sudah panggilan yang ini mungkin bisa digunakan, namun itu bukan panggilan resmi kami sebagai orang etnis Minangkabau. Tapi apakah boleh dipanggil panggilan abang? Oh, pasti saja. Karena itu kan sudah kita tinggal di Indonesia, setiap orang pasti boleh menggunakan panggilan tersebut. Mau abang, mau kakak. Nah, seperti mungkin di daerah tetangga, seperti Jambi maupun Palembang, mereka punya panggilan sendiri kan? Untuk perempuan dipanggil Ayu, untuk laki-laki dipanggil abang. Ya mungkin seperti orang Sunda, mungkin panggilan kakang atau AA, ada teteh ya, itu pun. Sebenarnya kita harus menjalankan budaya ini secara bangga dan tidak harus takut menyampaikan bahwa itu adalah budaya kita. Karena bentuk dari heterogen yang ada di Indonesia adalah anugerah yang diberikan Tuhan. Bagaimana bangsa Indonesia berbagai macam mungkin ribuan atau ratus ribuan suku yang ada di Indonesia mempunyai karakteristik panggilan, budaya, dan lain-lain. Nah, saya kembali ke topik yang tadi saya sampaikan. Bagaimana kita menggunakan hal-hal tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kebetulan di keluarga saya, kami yang laki-laki rata-rata dipanggil Uda. Memang ibu saya dan bapak saya masih mengadopsi eh, struktur ataupun secara kultural ya, di Minangkabau. Ya, namun memang kakak kami yang adik saya yang perempuan, yang adik saya yang bungsu manggilnya kakak ya sudahlah. Tapi setidaknya kami yang laki-laki semuanya dipanggil Uda. Nah, menurut saya gini kawan-kawan, bagaimana kalau potensi ini kita gunakan di daerah tempat pariwisata, di tempat restoran-restoran ya karena ya saya mohon maaf saya bukan sedikit diskriminatif ataupun rasis ya. Karena orang saya pernah pergi ke Jambi ataupun pergi ke daerah lain, dipanggil emas semua. Ya mungkin karena orang Jawa memang secara kelompok banyak ya. Namun saya tidak, ini bukan bentuk dari benci kepada orang Jawa ya. Tapi bagaimana setiap daerah itu bisa memakai identitas mereka sendiri. Ya cobalah gunakan identitas kita sendiri. Jadi kita, wah ini bagus ini. Di orang pas ada orang-orang dari luar datang, wah ternyata Indonesia ini multi etnik, multikultur. Jadi bisa digunakan seperti itu. Nah, itulah mungkin yang harus kita coba kaji lagi, mungkin dari pihak terkait stakeholder yang harus menggunakan itu untuk kedepannya, untuk menjaga keunikan. Baik, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan.